Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa semuanya ya. Hari ini nggak kerasa kita sudah ada di bulan kedua tahun 2022. Apa ya yang spesial di bulan ini? Yang barusan kemarin kita rayakan. Adik-adik ngerayain juga nggak? Iya, di bulan ini kebetulan minggu lalu tanggal 14 ada apa ya? Ya, betul sekali. Banyak orang yang merayakan namanya Valentine. Apa sih itu Valentine? Valentine itu orang-orang bilang hari kasih sayang. Tapi apakah kasih sayangnya hanya satu hari itu aja kita merayakannya? Sebetulnya tidak ya. Kita itu harus membagi kasih sayang kita setiap hari, bukan hanya di dalam hari Valentine itu aja. Nah, biasanya adik-adik di hari kasih sayang itu kita orang-orang itu memberikan hadiah sebagai ungkapan rasa sayang mereka ke orang yang mereka sayangi. Bisa siapa aja? Bisa kepada orang tua, bisa juga kepada teman, sahabat. Wah, kira-kira kemarin ada nggak ya yang dapat hadiah? Biasanya hadiahnya apa aja ya? Wah, mungkin ada yang dapat coklat atau boneka. Wah, ada yang dapat. Wah, pasti seru ya. Wah, hari ini juga kita mau belajar tentang kasih. Tapi kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Karena Tuhan ada pribadi yang sangat mengasihi kita. Hari ini kita mau belajar tentang kasihnya Tuhan. Yaitu karena kasihnya Tuhan pada kita, dia sampai mau menemui kita, menjumpai kita pribadi lepas pribadi. Nah, adik-adik, seperti ini, kakak hari ini bawa 2 balon. Dulu adik-adik, waktu awal kali Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan itu dengan manusia sangat dekat, seperti balon ini. Kita umpamakan ya, ini adalah Tuhan dan ini adalah manusia. Wah, mereka sangat dekat. Kenapa kok bisa dekat? Karena tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Karena waktu awal penciptaan, Tuhan itu menciptakan dunia ini berapa hari? Ada yang masih ingat? Wah, harus ingat ya. Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari. Dunia ini awalnya belum ada apa-apanya. Tapi Tuhan ciptakan langit, bumi, kemudian Tuhan ciptakan darat, laut, tumbuhan. Ada benda-benda penerang juga. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di darat. Hewan-hewan Tuhan ciptakan di laut, udara, di darat. Yang hari terakhir Tuhan ciptakan manusia. Wah, Tuhan ciptakan manusia dan Tuhan tempatkan manusia itu di mana? Di Taman Eden. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, hubungan Tuhan dan manusia itu sangat dekat. Saking dekatnya adik-adik, Tuhan itu bisa mengunjungi manusia setiap waktu Tuhan mau. Mereka bisa ngobrol seperti adik-adik di rumah dengan papa mama. Kalian bisa ngobrol kan? Kalian bisa ketemu. Wah, enak sekali ya. Waktu dulu, waktu awal penciptaan, mereka sama. Tuhan dan manusia ini sangat dekat. Mereka bisa ngobrol dengan enak. Tapi adik-adik, suatu hari, waktu di Taman Eden itu, ada yang mendatangi Hawa. Siapa ya? Wah, ada ular yang mendatangi Hawa, adik-adik. Dan ular itu berbicara pada Hawa. Hawa, kamu lihat kan taman ini? Di taman ini Tuhan bilang, semua buahnya boleh kamu makan kan? Hawa bilang, oh iya dong, semuanya ini boleh dimakan. Tapi pohon yang di tengah itu, Tuhan bilang, jangan aku pegang atau raba. Nanti aku mati. Si ular ini bilang, bukan. Nanti kamu bukan mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan. Wah. Kemudian ternyata Hawa ini terpucuk dengan ular. Wah, hubungan mereka ini yang awalnya dekat karena Hawa tidak taat dan dia mengikuti kata-kata ular. Akhirnya hubungan ini gimana, Dedek? Wah, jauh. Hubungan antara Tuhan dan manusia
menjadi ada jarak dan tidak dekat lagi. Wah, apa ya? Kok mereka ada jarak? Ternyata karena ketidaktaatan Hawa. Ada dosa di sana. Wah, itu yang terjadi waktu awal. Terus gimana Kak dengan yang sekarang? Hubungan kita apakah bisa berjauh seperti ini? Bisa. Bisa juga karena dosa. Dosanya seperti apa? Kan Hawa melakukannya seperti itu. Kalau kita Kak sekarang, kalau sekarang di Alkitab dikatakan banyak sekali dosa yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya dengan kita berbohong, dengan kita misalnya marah, hubungan kita yang dekat awalnya dengan Tuhan, waktu kita bohong, akhirnya akan ada jarak. Kemudian misalnya kita iri, kita jengkel ke teman kita, itu akan membuat jarak lagi. Dan akhirnya lama-kelamaan tanpa kerasa, jaraknya semakin jauh. Kalau sudah jauh seperti ini, gimana ya caranya? Gimana caranya supaya kita manusia bisa mendekat lagi pada Tuhan? Ternyata manusia ini berusaha, gimana ya caranya? Dia berpikir, aku harus seperti apa ya supaya aku bisa kembali dekat lagi pada Tuhan, bisa kumpul lagi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, manusia itu yang berusaha, mereka mencari lewat darat. Mereka jalan ke sana. Mana ya? Mereka cari mana bisa ada selamat, mana caranya bisa ketemu Tuhan. Ternyata lewat darat nggak bisa, adik-adik. Nah, terus mereka berpikir lagi, coba di laut. Siapa tahu kalau di laut bisa ketemu Tuhan di sana ya. Nah, adik-adik, manusia mencari akal, dia keliling lewat laut. Dia pakai kapal, dia pergi kelilingin laut. Dia jalan berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya, karena keliling bumi. Dan akhirnya, kok sampai lagi di tempat yang sama? Nggak menemukan nih. Di mana ya dia bisa ketemu Tuhan lagi? Aduh, terus gimana caranya? Oh iya, ada satu yang belum dicoba. Udara. Berarti harus ganti naik pesawat. Oke. Kita ganti ya. Lah, sekarang kita sudah naik pesawat. Kita mau keliling, cari ya. Di mana Tuhan itu ada. Pesawatnya siap, tinggal landas. Nah, adik-adik, ternyata tadi kita sudah lakukan ya, cari di darat, melalui darat nggak ada, melalui laut nggak ada juga, udara nggak ada. Mana lagi ya? Aduh, apa mungkin Tuhan itu kan ada di tempat yang jauh? Kita keluar angkasa yuk. Coba cari ya. Yuk sama-sama yuk. Ikut kakak ya. Kita sama-sama naik roket ke luar angkasa. Siap-siap. 3, 2, 1, go. Lihat adik-adik. Sekarang kita sudah ke luar angkasa loh. Itu ada matahari. Kita bisa lihat bumi. Coba kita cari ya. Di mana ya Tuhan itu? Loh, kok di sini sepi? Adanya cuma planet-planet doang. Gak ada Tuhan di sini. Salah jalan ya kita ya. Yuk, kita kembali aja yuk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah jalan-jalan ya, tapi ternyata kita nggak bisa nemuin Tuhan itu di mana. Ternyata kalau kita sebagai manusia, kita berusaha mencari dengan kekuatan kita nggak bisa apa-apa. Tapi adik-adik,
ada kabar baik loh. Ternyata Tuhan gak tinggal diam adik-adik. Tuhan itu dia berusaha melihat usahanya manusia tadi. Wah, kasihan ya. Terus Tuhan itu dia karena mengasihi kita, dia berikan cara. Yaitu apa? Di Yohanes 14 ayat 6. Tuhan katakan apa? Hanya ada satu jalan untuk sampai kepada Bapa. Yaitu melalui siapa adik-adik? Melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita semua, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, akan beroleh keselamatan. Wah, jadi adik-adik, jarak yang antara manusia dan Tuhan yang jauh ini adik-adik bisa dekat lagi dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Gimana ya caranya? Yuk kita lihat ya. Nah adik-adik, tadi kakak bilang di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan katakan bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Tuhan Yesus. Supaya Tuhan dan manusia bisa jadi dekat lagi, ada penyambungnya, yaitu Tuhan Yesus. Melalui apa ya? Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia buat apa adik-adik? Dia mengorbankan dirinya lewat dia mati di atas kayu salib. Pengorbanannya itu menghasilkan apa ya? Ternyata pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu membuat hubungan antara Tuhan dan manusia yang jauh itu menjadi dekat. Nih adik-adik, tadi yang antara Tuhan dan manusia ada jaraknya, sekarang lewat pengorbanan Tuhan Yesus, hubungan kita Tuhan dan manusia menjadi dekat lagi. Wah, ternyata kasih Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib membuat kita bisa ketemu lagi dengan Tuhan. Wah, enak ya kalau kita bisa ketemu lagi dengan Tuhan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tuhan katakan harus tidak ada lagi dosa. Yang membuat tadi kita berjarak adalah dosa. Caranya supaya dosanya dihapus dengan kita mengaku. Di Yohanes 1 ayat 9 dikatakan kita harus mengaku dosa kita karena Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Tapi sebelumnya dikatakan kita harus mengaku. Mengaku itu apa, Kak? Mengaku itu kita ngomong, Tuhan, misalnya kemarin aku habis berbohong, Kak. Bilang, Tuhan ampuni aku karena aku kemarin sudah berbohong. Atau aku tadi habis pukul adikku, Kak. Wah, kita juga bilang dong, Tuhan ampuni aku karena tanganku tadi habis pukul adikku. Kalau kita mengaku, Tuhan akan membersihkan dosa kita yang membuat jarak tadi kita bisa kembali dekat karena kita mengaku. Terus Kak, ini kan kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan sampai rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita. Terus kita sebagai manusia, kita juga harus membalas dong. Masa Tuhan aja yang kasih kita, yang memberikan nyawanya buat kita. Kita sebagai manusia juga harus membalas cintanya Tuhan. Lewat apa ya? Ada yang tahu? Iya, lewat kita menuruti firman Tuhan. Seperti di Yohanes 14 ayat 15. Tuhan katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa adik-adik? Ada yang tahu enggak? Sudah sering loh kakak-kakak setiap kali firman selalu melaksanakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa aja?
Perintah Tuhan itu semua yang ada di dalam Alkitab. Kalau Alkitab bilang jangan berbohong, berarti kita tidak boleh berbohong. Kalau Alkitab mengatakan kita harus mengasihi musuh kita tidak boleh membenci musuh kita, berarti kita juga harus belajar untuk mengampuni. Kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Wah, Kak, susah. Memang susah, tapi lewat Tuhan Yesus kita bisa mampu untuk melakukan itu semuanya. Mau? Mau ya? Jangan hanya kita menerima saja kasih-Nya Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anaknya, kita harus juga membalas kasih-Nya Tuhan. Lewat apa? Lewat menaati, menuruti semua perintah Tuhan. Ya, di Yohanes 14 ayat 21, ayat yang terakhir, Tuhan katakan bahwa kita, orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Tuhan katakan dialah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita harus pegang perintah Tuhan dan kita harus melakukannya. Kalau kita bisa lakukan itu, Tuhan sudah bilang, dialah orang yang mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Bapa yang di surga itu juga akan mengasihi kita. Mari adik-adik semuanya, hari ini tadi kita sudah belajar bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia sampai Dia rela berkorban di atas kayu salib agar hubungan manusia dan Tuhan yang tadinya jauh menjadi dekat. Tapi bukan hanya kita menerima kasih Tuhan saja. Saatnya kita juga belajar untuk membalas kasih Tuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menaati dan melakukan semua perintah Tuhan. Sama-sama yuk kita mau tutup hari ini ibadahnya dengan ucapan syukur lewat lagu ini. Lagu ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat berharga. Tuhan Yesus itu adalah segalanya buat hidup kita. Lewat pengorbanannya kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Katakan pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang memberi kita keselamatan. Yang memberiku keselamatan. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Engkau segalanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Katakan, Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau lebih dalam, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Mari sama-sama yuk kita katakan dari awal. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau segalanya. Engkau sangat berarti buat hidupku. Buat lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Lewat pengorbanannya kita beroleh keselamatan. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat
dekat padamu Tuhan. Lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Kakak minta adik-adik sendiri katakan, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Sama-sama katakan yuk. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan, yang Kau sudah selamatkan kami Tuhan. Terima kasih lewat pengorbananmu yang begitu besar Tuhan, kami manusia Tuhan boleh mendekat pada Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu itu Tuhan, kami bisa berjumpa dengan Kau lagi. Dan tidak ada jarak Tuhan antara kami manusia dan Engkau. Buat kami Tuhan bersyukur lewat pengorbananmu Tuhan. Buat kami Tuhan bukan hanya menerima kasih yang besar dari Engkau Tuhan, tapi kami juga Tuhan bisa memberi dan membalas kasih itu Tuhan, lewat kami menaati dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan lewat lagu ini Tuhan, benar-benar Tuhan, bukan hanya dengan mulut saja Tuhan kami mengatakan bahwa kami cinta Engkau Tuhan, kami ingini Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Tapi kami minta Tuhan, temui kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Temui Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Buat mereka merasakan Tuhan, Engkau ada dan Kau nyata dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus saat ini juga Kau jamah hati mereka. Kasih-Mu meliputi setiap anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau
kami mau mencintai Engkau lebih dalam dan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.